Kenapa kita harus berinvestasi? Banyak banget temen gua yang belum mulai investasi karena satu alasan sederhana. Mereka nggak tahu kenapa harus investasi. Padahal 10 juta rupiah yang kita punya hari ini belum tentu nilainya akan sama 5 tahun kemudian. Karena dari yang udah-udah nilainya selalu turun. Maksudnya gimana tuh? Dulu naik angkot itu jauh deket 2.000 sampai ada stikernya. Sekarang harus bayar 5.000 untuk jarak yang sama. Nonton bioskop dulu masih banyak banget yang harga tiketnya 30.000. Sekarang udah agak susah ya nyari yang semurah itu. Karena rata-rata udah di 50.000 bahkan 60.000 pas weekend. Dari dua contoh sederhana itu, gue yakin 10 juta rupiah yang kita punya hari ini, kemampuan belinya pasti bakalan turun 5 tahun kemudian. Terus kita harus ngapain nih untuk mencegah hal itu terjadi? Itulah mengapa kita harus mulai berinvestasi. Investasi singkatnya adalah mengorbankan sebagian konsumsi hari ini dengan harapan apa yang kita korbankan tersebut menghasilkan lebih banyak lagi di masa depan. Jadi, kalau misalnya saat ini kita punya 10 juta rupiah dan kita mutusin untuk nyimpen 2 juta di dalam celengan ayam, itu bukanlah investasi. Karena pas celengannya kita pecahin 5 tahun kemudian, jumlahnya pasti akan sama aja. Nggak berkurang, nggak bertambah. Jadi, kita harus belajar ya cara menyimpan duit di tempat lain. Supaya apa? Supaya 2 juta kita hari ini, 5 tahun kemudian nilainya tumbuh lebih besar lagi. Ada 6 tempat nyimpen duit yang akan gue jelasin kali ini. Dari ke-6 tempat nyimpen duit ini, ada yang bisa disebut investasi, ada yang enggak. Di mana ajakah itu? Langsung aja ya. Ada celengan ayam, bank, deposito bank, obligasi, reksadana, dan saham. Pertama, celengan ayam. Uang 2 juta yang kita sisihkan ke dalam celengan ayam, 5 tahun kemudian hampir pasti jumlahnya tetap 2 juta. Alias imbal hasilnya adalah 0% dalam 5 tahun itu. Nggak berkurang, nggak bertambah. Apakah ini bisa disebut investasi? Tentu aja enggak. Yang kedua, bank. Banyak yang nggak sadar, nyimpen duit di bank itu sekarang bunganya cuma 0,64% per tahun. Sedangkan biaya adminnya sekitar Rp10.000 per bulan. Kalau kita punya 2 juta rupiah dan kita simpen di bank selama 5 tahun, berarti saldo kita di akhir tahun kelima adalah 1,45 juta rupiah. Loh, malah berkurang ya? Iya, berkurang. Karena lebih besar biaya adminnya daripada bunga yang kita terima. Berarti mending nyimpen di celengan ayam dong? Tentu aja enggak. Gua lebih milih nyimpen di bank daripada di celengan ayam karena risikonya tentu jauh lebih besar kalau disimpan di celengan ayam. Belum lagi kalau mau transaksi ribet. Masa harus dipecahin dulu? Baik lagi, apakah bank ini memenuhi konsep investasi? Tentu aja enggak. Ketiga, deposito bank. Ini beda ya sama sekedar nyimpen uang di bank. Deposito itu kita nyimpen uang di bank tapi ada jangka waktunya. Dan umumnya nggak bisa kita ambil kalau jangka waktunya belum selesai. Semacam di lock gitulah. Bisa sebulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan seterusnya. Kalau punya uang 2 juta dan mau ditaruh deposito, pilihannya terbatas. Dari keempat bank besar contoh kali ini, setahu gua ya, hanya Bank Mandiri yang bisa. Karena minimum naruh deposito di situ 1 juta rupiah. Kalau BCA minimal 8 juta, BRI dan BNI minimal 5 juta. Oke, sekarang kita anggaplah boleh naruh deposito di bank mana aja deh. Dengan bunga deposito kita ambil yang paling tinggi yaitu 4%. Berarti uang 2 juta kita akan jadi 2,34 juta rupiah di akhir tahun kelima. Cara bacanya gini. Kita punya 2 juta rupiah di awal,
terus kita masukkan deposito ke bank dengan bunga 4% per tahun. Berarti dalam setahun kita akan dapat bunga 80.000. Tapi dipotong pajak dulu ya 20% dari yang kita dapat. Berarti pajaknya Rp16.000. Sehingga bunga bersihnya adalah 64.000. Jadinya saldo kita di akhir tahun pertama adalah Rp2.064.000. Lalu tahun kedua dimasukin lagi semua duitnya termasuk bunga dan jadilah 2,13 juta di akhir tahun kedua. Dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga dalam 5 tahun uang kita di deposito bertumbuh 17%. Apakah ini bisa disebut investasi? Bisa, karena duit kita bertumbuh jadi lebih banyak dibandingkan dengan duit kita 5 tahun yang lalu. Keempat, obligasi. Kalau sebelumnya kita minjemin duit ke bank dengan jangka waktu tertentu lalu kita dapat bunga, nah kalau obligasi ini kita minjemin uang ke negara atau perusahaan dengan jangka waktu tertentu. Dan akhirnya sama, kita akan dapat bunga juga. Biasanya lebih tinggi dari deposito, sekitar 6% per tahun. Jadi kalau kita punya 2 juta, lalu kita belikan obligasi dengan bunga per tahunnya adalah 6%, maka uang kita akan menjadi 2,6 juta rupiah. Lebih besar sedikit daripada kita masukkan ke deposito. Sebab bunganya memang lebih besar obligasi ya dibanding deposito. Dan pajaknya kalau obligasi itu hanya 10% dibandingkan deposito yang kena pajak 20%. Balik lagi, apakah ini bisa disebut sebagai investasi? Jawabannya iya, karena duit kita bertumbuh. Next, reksadana. Ini agak tricky karena reksadana itu banyak bentuknya. Saking banyaknya, gue pernah bikinin beberapa video khusus untuk bahas reksadana. Linknya ada di kolom deskripsi. Jadi mending lu tonton dulu video itu biar ngerti konsep si reksadana ini. Gua kasih waktu 3 detik ya. Oke, udah. Singkatnya, lu punya duit, manajer investasi punya kuasa. Duit lu akan mereka investasikan sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Nanti hasilnya akan dibagi ke lu semuanya. Terus si manajer investasi akan dapat fee karena lu pakai jasa mereka. Simple ya. Berapa sih imbal hasil yang ditawarkan reksadana? Gua coba tanya ChatGPT untuk hal ini. Dia bilang begini, tingkat keuntungan investasi reksadana bisa sangat bervariasi, bla bla bla. Gua akan ambil angka 10% per tahun untuk asumsi perhitungan kita kali ini. Duit 2 juta kita, kalau kita masukin ke dalam reksadana yang return-nya setahun katakanlah 10%, maka duit kita tersebut akan menjadi 3,2 juta. Lumayan. Dana kita bertumbuh 61% dalam 5 tahun. Kenapa bisa gede banget? Pertama, karena kita asumsi pertumbuhannya adalah 10% per tahun. Dan reksadana itu nggak kena pajak. Makanya nih, di tabel ini nggak ada kolom pajaknya kan? Lumayan. Ini jelas banget ya, reksadana bisa dibilang sebagai instrumen investasi. Lanjut, terakhir. Saham. Saham ini jauh lebih kompleks lagi dari sebelumnya. Tapi kalau kita pelajarin bener-bener sih, nggak sesulit itu. Belajarnya di mana? Terserah di mana aja. Saham dalam 23 tahun terakhir, itu kira-kira naiknya per tahun adalah 10,6%. Kalau teman-teman cari di internet, ya sekitar 10-12% lah rata-ratanya setahun. Kita ambil yang paling tinggi aja ya, 12%. Jadi, kalau kita punya 2 juta dan kita taruh di saham selama 5 tahun, dan imbal hasil per tahunnya adalah 12%, maka uang 2 juta kita akan menjadi 3,5 juta rupiah. Lumayan juga. Umumnya, saham memang return-nya lebih besar daripada reksadana dalam jangka panjang. Dan kalau milih sahamnya benar. Kalau ngasal ya jangan berharap apa-apa ya.
Oke, dengan ini jelas ya bahwa saham sangat bisa disebut investasi. Kita coba rangkum ya. Dari ke-6 tempat nyimpen duit ini, yang bukan investasi adalah celengan ayam dan bank. Lalu 4 sisanya yaitu deposito, obligasi, reksadana, dan saham adalah investasi. Menariknya adalah kalau gue pribadi nggak menganggap deposito sebagai investasi. Karena apa? Karena return per tahunnya hampir mirip-mirip dengan target inflasi di Indonesia yang sekitar 2-4% per tahun. Jadi ya memang uang kita bertumbuh kalau ditaruh di deposito. Tapi kebetulan harga barang-barang juga naiknya segituan juga dalam 5 tahun ke depan. Tapi seenggaknya nggak rugi-rugi amat lah ya dibanding kita pegang uang cash aja atau ditaruh di celengan ayam. Terus kalau lu invest di mana aja berarti, Bang? Kalau gua, dari ke-6 pilihan ini, hanya invest di reksadana dan saham. Di obligasi enggak, Bang. Saat ini sih enggak ya. Karena gua masih pede bisa dapat return lebih besar dari 6% per tahun. Makanya gua maksimalkan di saham. Kalau reksadana, gua pakai buat nyimpen setengah dari dana darurat yang gua punya. Gitu. Oke, jadi gimana? Udah ngerti ya kenapa kita harus berinvestasi? Gua investasi saham salah satunya pakai aplikasi dari Ajaib Sekuritas. Selain bisa beli saham lewat aplikasi di handphone, sekarang kalau gua perhatiin websitenya Ajaib udah lebih nyaman ya untuk bisa beli lewat situ. Dan prosesnya mudah banget. Lu tinggal login ke ajaib.co.id, lalu cari saham yang lu mau beli. Terus kalau lu lihat nih di atas sini ada fitur baru yang namanya Stock Ticker Tabs. Menurut gua fitur ini memudahkan lu untuk berpindah-pindah antar emiten waktu lagi analisa sahamnya. Gitu. Langsung aja ya. Kali ini gua mau beli saham Sido Muncul. Nggak banyak-banyak, cuma 100 lembar. Kalau 2 bulan lalu gue bilang saham ini harganya sangat wajar di Rp730 per lembar, hari ini harganya tinggal Rp590 per lembar. Menarik kan? Gue jadi mulai ngelirik-lirik lagi nih saham ini. Maka dari itu dalam video ini gue coba beli sahamnya 100 lembar. Tentu ini bukan rekomendasi jual atau beli saham ini ya. Ini rekomendasi buat ngelirik sahamnya dulu sambil pelajari bisnisnya kayak gimana. Balik lagi. Tinggal kita masukin harga beli gua di Rp590 sebanyak 1 lot alias 100 lembar. Bisa dilihat di sini juga gua punya saldo 100.000. Jadi emang nggak bisa beli 2 lot karena uangnya nggak cukup. Dan tinggal klik beli. Terus sahamnya akan masuk deh ke portofolio kita. Simple banget. Jadi jangan lupa daftarin diri ya ke Ajaib Sekuritas biar lu bisa mulai investasi saham. Dan masukin juga kode Ajaib saham dari 0 biar dapat hadiah 1 lot saham dari Ajaib Sekuritas. Aplikasi ini sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan juga. Jadi kegiatan investasi saham lu bakalan aman. Udah deh. Untuk fitur-fitur lainnya bisa lu cek langsung di media sosialnya Ajaib Sekuritas ya. Bisa juga lewat YouTube-nya mereka, link playlist-nya akan gua sertakan di kolom deskripsi. Apapun pekerjaan kita, pada akhirnya semua orang harus ngerti dengan konsep investasi. Nggak perlu jadi sarjana ekonomi atau ahli akuntansi dulu untuk bisa memahami konsep ini. Mumpung masih usia produktif, sebaiknya selain kita rajin bekerja, rajin juga berinvestasi. Biar uang yang kita punya juga pada akhirnya bekerja untuk kita di hari pensiun kita nanti. Oke? Buat yang pengen ngerti lebih lanjut tentang investasi di obligasi, bisa cek video yang ini. Kalau kalian pengen ngerti soal reksadana, bisa cek video yang ini. Sekian aja video kali ini, pesan gue tetap dari dulu. Jangan malu untuk belajar saham dari nol.